Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kemarin saya sudah menyampaikan kritik kepada Al-Mukarram Al-Alim Al-Allama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, ya, melalui apa aja kan, channel YouTube lah atau konten gitu ya kan, ngonten tentang yang beliau katakan tuh di ceramahnya bahwa keturunan Nabi yang ada sekarang ini atau setelah sepeninggal Nabi itu bukan ahlul bait, tidak bisa disebut ahlul bait. Ya memang kan nanti kalau kita dalamnya ada istilahnya lughatan lah, secara bahasa atau secara istilah gitu kan. Ya tapi saya tidak mau pusing dengan itu. Yang jelas saya sudah sampaikan bahwa di dalam tafsirnya Imam Ar-Razi yang juga penulis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ketika menafsirkan surat apa itu Al-Kautsar, itu Al-Kautsar, kata Al-Kautsar dimaknai dengan salah satunya dari makna-maknanya itu belasan makna adalah auladuhu, situ auladnya Nabi, anak-anaknya Nabi. Kemudian dalam narasinya itu dikatakan di situ fanzur kam qutila min ahlil bait, maka lihatlah berapa banyak yang terbunuh dari ahlil bait. Jadi di situ umum ahlul bait itu penggunaannya semua keturunan Nabi itu, baik yang ada yang khusus mungkin kan, yang ahlul bait yang ketika Nabi ada hadisnya itu yang 4 itu, dan baik yang sudah yang ada sekarang ini, itu semua disebut ahlul bait oleh tafsir Ar-Razi itu. Kam qutila min ahlil bait itu lebih fokusnya itu pada masa pembunuhan ahlul bait yang di padang Karbala. Ya nggak perlu ada pengulangan lah, yang intinya gitu. Jadi penyebutan ahlul bait itu untuk keturunan Nabi secara umum itu tidak masalah, tidak ada masalah, karena ya ada contohnya Imam Ar-Razi dalam kitabnya tafsirnya Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, yaitu kan. Kemudian juga ada Imam Ibnu Katsir, Ibnu Katsir juga ulama kibar, tidak ada yang memungkiri Ibnu Katsir. Nah, jadi sekarang ini yang saya mau kritik itu, karena selain kata Kiai Imad itu tidak boleh atau tidak bisa disebut ahlul bait, keturunan yang ada sekarang inilah intinya tuh. Katanya juga bahwa tidak ada dalil yang apa gitu kan, yang mengatakan wajib kita menghormati, memuliakan zuriyah, karena dipisahkan antara ahlul bait dengan zuriyah. Jadi yang wajib dihormati hanya ahlul bait aja, zuriyah tidak ada dalilnya gitu. Jadi kita, kalau saya tuh lihat ke imam-imam ini aja, mufassir, ulama-ulama mufassir ini, Ar-Razi, Ibnu Katsir, mereka menggunakan kata ahlul bait itu untuk keumuman. Tidak dipisahkan antara yang ada di masa Nabi dengan yang ada sekarang. Siapapun mereka, dari klan apapun gitu ya kan. Ya, saya tidak mau ikut bicara masalah klan-klan pihak-pihak, yang penting pokoknya keturunan Nabi gitu. Mau dia dibilang zuriyah ke, ahlul bait ke, alihi ke, apa lagi, itrati ke, keturunan Nabi aja lah gitu, biar nggak pusing gitu ya kan. Jadi kalau bagi saya tuh apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir itu dalil. Ini saya bacakan nih di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan begini.
Pasti salah-salah lah kalau saya yang bacakan. Wala tungkarul wasatu bi ahlil bait. Tidak diingkari al-wasatu itu wasiat Nabi tentang ahlul bait. Wasiat Nabi di mana? Ya kita merujuk aja ke hadis Saqalain lah. Karena kita kan yang selama ini kita kenal tuh kitab Allah wa sunnati. Tidak akan kalian sesat kalau selama kalian berpegang kepada dua ini, yaitu kitab Allah, Quran, dan sunnahku, gitu kan. Padahal ada juga hadis Saqalain namanya, yang kalau kita tanya Ustadz tuh kadang-kadang Ustadz tuh bilang lebih sahih yang ini, yaitu kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah, Quran, dan itrati, terahku gitu, ahli baiti, keturunanku. Jadi situ wala tungkarul wasatu bi ahlil baiti. Jadi itu kata Imam Ibnu Katsir. Kemudian dilanjutkannya wal amru bil ihsani ilaihim. Wal amru, dan perintah bil ihsani, untuk berbuat baik, ilaihim, kepada mereka. Mereka ini siapa? Ahlul bait. Wahtiramihim wa ikramihim. Ihtiram, menghormati mereka, dan ikram, memuliakan mereka. Pokoknya di sini kalimat ini asal ada mereka itu ahlul bait artinya. Fa innahum min zurriyatin tahiratin, karena mereka sesungguhnya adalah dari zurriyatin tahiratin. Mereka ini keturunan yang suci. Min asyrafi baitin wujida ala wajhil ard, dari rumah yang mulia, semulia-mulia rumah yang pernah ada di muka bumi. Fakhran wa hasaban wa nasaban, yaitu berupa kebanggaan, kebaikan dan kemuliaan. Kemudian dikatakan wala siyama, apalagi idza kanu muttabi'ina lisunnatin nabawiyyati sahihatil wadihati aljaliyati, apalagi kalau mereka itu keturunan Nabi itu yang disebut ahlul bait itu semuanya secara umum, apalagi ini baru dia khusus nih, idza kanu muttabi'ina lis-sunnatin nabawiyyati sahihati al-wadihatil jaliyah, apalagi kalau mereka ini mengikuti sunnah Nabi yang mulia, kama kana alaihi salafuhum, sebagaimana salafuhum, sebagaimana yang dilakukan atau diikuti, yaitu sunnahnya Nabi oleh salafum, oleh pendahulu mereka. Pendahulu mereka siapa? Pendahulu mereka itu, sini adalah mereka lagi, pendahulu mereka yaitu ahlul bait. Kal Abbas wa banihi, seperti Abbas dan anak cucunya, keturunannya juga. Wa aliin wa ahli baitihi, dan Ali dan ahli baitnya. Wa zurriyatihi, dan keturunannya, radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi di sini jelas bahwa Imam Ibnu Katsir tidak ada membedakan antara ahlul bait, zuriyah. Pokoknya semuanya disebut ahlul bait oleh Ibnu Katsir. Mungkin nanti perbedaan nanti kalau ada istilahan atau lughatan gitu kan. Itu nanti silakan kita tanya kepada ulama yang bisa menjelaskan itu. Yang jelas ini secara umum bisa digunakan kata ahlul bait itu. Jadi misalnya kita bilang si Sayyid Anu, itu ahlul bait, Habib Anu ahlul bait, ya nggak apa-apa itu. Nggak usah kita berpeling masalah ini, istilah ini terlalu apa gitu kan. Akhirnya sekarang ini kadang-kadang saya lihat sudah mulai buyar gitu kan. Ya karena itu, karena katanya nanti penelitian ilmiah. Tetapi setelah makin kemari itu ada propaganda-propaganda, ada unsur-unsur mungkin semacam polemik, pertikaian antar klan-klan gitu, antar pihak-pihak gitu. Akhirnya ada yang gitu, seperti janggal juga, dan bagi pihak-pihak tertentu juga menjadi janggal. Misalnya gini, dia menyerang Habib ini misalnya, atau Sayyid ini, atau siapalah. Tapi Habib yang satu ini
uh, seolah-olah gini, ada dua Habib misalnya kan, Habib yang ini bukan keturunan Nabi. Karena mungkin ada pertikaian di antara mereka kan. Tapi karena satu Habib ini lagi, karena mungkin Habibnya sudah ulama yang masyhur gitu kan, atau berteman, Habib ini keturunan Nabi. Jadi ambigu jadinya, gara-gara itu, karena penelitian ilmiah itu atau kata-kata ilmiah itu tidak jelas jadinya. Jadi bagi saya itu idealnya tuh misalnya Kiai Imaduddin misalnya kan, dan siapapun yang ini, saya tidak mendukung siapa menolak siapa. Saya kan orang awam yang ikut juga jadinya terpengaruh oleh propaganda yang ada di medsos ini ya kan. Ya jadi kalau Kiai Imad memang melakukan fokus gitu dengan penelitian ilmiah, ya silakan aja dilihat anunya saja, batasannya gitu. Yang sekarang ini ketika kita atau saya lah lihat ceramahnya itu sudah mengandung unsur propaganda juga, yang membuat penelitian itu jadi agak-agak gitu kan, agak tak jelas juga jadinya kan. Misalnya soal antara tersambung tidak nasab Alawiyah itu dengan Al-Muhajir, karena di tengah-tengah itu ada Ubaidillah yang itulah yang menurut penelitian Kiai Imad itu tidak ada di dalam kitab. Dan itu harus dipertanyakan juga, apakah itu kaidahnya gitu, apakah itu betul-betul itulah kaidah yang harus ditegakkan gitu, tidak ada di dalam kitab gitu. Ada juga kata-kata sezaman gitu. Nah, itu aja, fokus di situ aja. Kapan mulainya nama Ubaidillah ini ditulis? Ada. Pada 895. Siapa yang menulis? Habib Ali Habib Ali As-Sakran gitu. Ya udah, fokus di situ aja permasalahannya. Nggak usah dulu tarik-tarik ke sini yang banyak yang amburadul gini ya kan, sontoloyo gini ya kan. Di situ aja fokusnya. Jadi kalau misalnya yang menuliskan pertama kali Ubaidillah itu dianggap disitulah puncaknya daripada mungkin dianggap asumsi atau dianggap kebohongan, ya silakan menghukumi di situ aja dulu. Atau ya silakan keluarkan kaidahnya. Misalnya tadi itu tidak ada di kitab. Tidak ada di kitab apa gitu kan. Kitabnya siapa? Kitab ahli nasab gitu kan. Kembali kita ke pegangan Kiai Imad. Kitab pegangan Kiai Imad itu siapa? Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi itu lahir 200 tahun setelah Ahmad Al-Muhajir wafat. Berjarak juga 200 tahun. Di situ juga permasalahan harusnya. Apakah kaidahnya begitu? Misalnya, kalau 200 tahun itu masih dibilang sezaman atau dekat dengan Al-Muhajir. Ya ini yang bikin harus jelas juga ini kaidahnya itu ya. Kalau bagi saya itu kaidahnya itu sebenarnya yang mana gitu. Jangan dulu bicara yang kesini tes DNA segala. Kaidah yang ada dulu. Kok tiba-tiba Kiai Imad bilang ini doib jidan apalagi itu mengkoti. Ya mengkoti bisa lah mungkin kan. Yang mengkoti itu apanya? Nasabnya atau periwayatan nasabnya, itu juga harus dijelaskan kepada orang awam ini, karena sudah terlanjur berserakan di YouTube di mana-mana ini kan. Dan sama-sama kita ya saling menikmati lah mungkin ya kan, menikmati apa istilah itu, rengginang itu entah apa kue-kue lebaran ya, begitulah bahasanya ya. Karena saya sebagai netizen juga dan ya YouTuber kere juga, entah YouTuber how gitu, jadi ikut sekarang jadinya. Yang kemarin saya tuh malas juga, ngapain juga kan. Nama bapaknya kakek awak pun awak tak tahu sekarang ini, maupun awak ikut campur. Yang jelas kalau bagi saya untuk Kiai Imad itu ya silakan dibuatkan konten tentang kaidah yang jelasnya itu. Itu dulu, bicara kaidah dulu. Kaidahnya bagaimana sehingga ini jadi terputus. Yang terputus apanya?
periwayatannya, ukurannya kemana? Ke kitab, ya kan? Kitabnya siapa yang dipegang oleh Kiai Imad? Kitab Fahrul Razi. Fahrul Razi lahir 200 tahun setelah Al-Muhajir meninggal, wafat. Nanti kalau dipertanyakan misalnya Habib As-Sakrani itu, ada yang mempertanyakan, dari mana Habib As-Sakrani dapat Ubadillah? Nanti kan dipertanyakan juga itu Imam Ar-Razi dari mana mendapatkan ini? Ya begitulah seterusnya, ya kan? Ya kalau kita mau betul-betul mau ilmiah, betul benar-benar ilmiah, silakan kita ini. Ya ilmiah banget lah, silakan gitu, ya kan. Jangan kita membawa-bawa dulu apa ini masalah tendensius, masalah perselisihan antar klan, antar apa gitu. Nggak usah, karena tahunnya itu tahun yang dulu pakai 895. Situ aja dulu diponis di situ. Siapa yang pertama menulis Ubaidillah itu misalnya? Habib Ali As-Sakran. Silakan ponis dulu. Sebab apa? Ponis istilahnya menghukumi, silakan dihukumi dulu apa diputuskan di situ. Yang merasa atau yang memang benar-benar ahli nasab lah. Silakan. Kemudian kalau masalah ahli nasab juga banyak juga ahli nasab atau ahli sejarah, ulama sejarah yang mengisbat apa itu nama itu? Ba'alawi itu banyak juga. Ada, termasuk Ibnu Hajar Al-Haytami gitu, ya kan. Nah, jadi nanti ya perbandingan itu memang harus jadi konsekuensi juga. Itulah apanya. Karena hari-hari saya tengok ilmiah. Entah apa ya kan. Paksa pula kita pakai logat Medan kalau udah macam ini, ya kan. Ya tak jelas juga semuanya. Ku tengok ilmiah, kaidahnya macam mana? Karena tidak ada di dalam kitab. Di dalam kitab yang kapan? Yang sezaman. Kitab yang sezaman itu siapa yang nulis? Kalau Fahrul Razi 200 tahun setelah Al-Muhajir wafat. Kalau itu dianggap sezaman, bagaimana kaidah sebenarnya nih? Itu dulu. Silakan disampaikan kepada kami ini yang yang sudah ikut Sontoloyo juga nih dengan kajian-kajian ilmiah ini, ya kan? Supaya ini tidak jadi propaganda gitu aja, ya kan? Kaidah tak ada yang menyampaikan secara jelas. Tahu-tahu ini bilang ini bukan ini bukan itu. Begitu aja yang ada sekarang ini. Sampai sekarang ini dari kemarin-kemarin awak tengok 2 bulan terakhir ini, ya kan. Dan mungkin akan begitu aja sampai entah kapan endingnya begitu aja, ya kan. Ya, nanti kita tinggal lihat aja siapa yang akan ditelan oleh oleh zaman, ya kan, antara dua pihak yang ya mungkin akan melihat kepada sejarah juga lah nantinya, siapa yang dulu pernah gitu. Walaupun ya ilmiah gitu kan, ya tapi tetap akan bagaimana juga, ya kan. Jadi itu aja lah. Belum lagi itu ceramahnya Kiai Imad itu sangat absurd ya, semacam itulah. Ini bukan ahlul bait, demi keturunan. Tidak ada dalil tentang menghormati zuriyah. Padahal ada itu. Ini sudah 2 nih yang saya dapat nih. Imam Ar-Razi sendiri menyebut ahlul bait semuanya itu. Termasuk yang mati di padang Karbala, yang dibunuh di padang Karbala itu ahlul bait semua. Secara umum tuh disebut ahlul bait oleh Imam Ar-Razi, ya kan, dalam tafsirnya itu. Kemudian ini Ibnu Katsir. Ibnu Katsir juga menyebutkan ahlul bait semuanya itu. Dari mulai yang pertama dari mulai dari mulai Fatimah lah, dari mulai Fatimah sampai yang sekarang ahlul bait boleh disebut ahlul bait. Jadi kalau masalah itu tak perlu terlalu saklek gitu, ya kan. Kalau masalah tantangan, carilah dalil yang mengatakan akrimu zurriyati. Ada juga saya temukan rupanya, tapi dari kitab Syiah nanti apa pula, ya kan. Tapi kalau harus kayak gitu, ya pertanyaannya kalau bagi saya itu ya sejak kapan seorang kiai NU itu jadi tekstual banget gitu kan, sampai kayak gitu banget. Nanti jadi qalil adab kita nih. Kalau sampai kayak gitu, harus ada dalil yang mengatakan akrimu zurriyati. Muliakanlah zuriatku. Harus ada kayak gitu misalnya. Ya terpaksa kita ikut Syiah lah, karena Syiah ada kitabnya tuh yang begitu. Nah, kena marah kita akhirnya, ya kan. Inilah zuriat awak ini, ya kan. Ya udahlah, macam itu aja lah. Mudah-mudahan
gus-gus yang ada di YouTube ini atau di mana-mana bisa mencerahkan awak ini kan, yang pening awak tengok kalian nih kan. Ilmiah terus, entah apa-apa pun ya kan, macam apa kali. Awak bisa sampai ompong awak cakap ini. Assalamualaikum, sok paten.